Kisah akan dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga Suzuki yang terlihat baik-baik saja, di mana ada Yoshi sebagai bapak, Mitsue sebagai ibu, Yui sebagai anak perempuan, dan Kenji sebagai anak laki-laki. Saat itu semua berawal di pagi hari, di mana tiba-tiba saja semua alat-alat elektronik seketika tidak berfungsi, seperti HP, jam, kendaraan yang entah apa penyebabnya. Saat itu Yoshi yang akan berangkat kerja pun harus berangkat tergesa-gesa dan bangun kesiangan akibat jam wakernya yang tidak menyala. Entah sejak jam berapa, di mana saat Yoshi dan semua penghuni tiba di depan lift apartemen, mereka pun terpaksa menggunakan tangga manual karena akibat lift yang ikut-ikutan mati juga. Kepanikan mereka pun kembali saat mengetahui semua kendaraan seperti mobil, motor, bis, dan kereta juga ikut-ikutan tidak mau beroperasi akibat mati listrik yang secara tiba-tiba. Setibanya di tempat kerja, di mana sudah dapat dipastikan jika semua listrik di gedung kantor yang ikut-ikutan mati, sehingga seluruh karyawan pun terpaksa dipulangkan oleh si bos perusahaan. Saat akan pulang, Yoshi yang menyempatkan diri untuk membeli sebuah sepeda, mengingat fenomena langka ini semua orang pasti membutuhkan sepeda untuk kendaraan. Sementara itu kita akan kembali ke apartemen, di mana Mitsue yang dibuat kerepotan akibat padamnya listrik yang tiba-tiba, di mana para ibu-ibu pun memutuskan untuk membeli lilin untuk penerangan selama padamnya listrik yang entah sampai kapan. Tiga hari berlalu sejak pemadaman listrik, di mana pemerintah pun belum bisa memastikan kapan listrik bisa menyala kembali akibat fenomena langka ini yang entah apa penyebabnya. Sehingga Mitsue pun dibuat kerepotan saat harus menghemat air karena persediaan air yang semakin menipis, dan juga mencuci baju seluruh anggota keluarga secara manual. Saat kembali ke tempat kerja, sang bos perusahaan pun meminta Yoshi dan para karyawan untuk pulang ke rumah mengingat listrik yang masih juga belum menyala. Sehingga si bos pun berinisiatif untuk pergi ke gunung karena seluruh kota di sana akan sangat berbahaya untuk keselamatan jiwa. 7 hari berlalu sejak fenomena terjadi, belum ada tanda-tanda kapan listrik mulai kembali menyala, di mana seluruh swalayan pun kehabisan stok makanan dari supplier, sehingga sebagian warga pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Tokyo. Tak ingin mati konyol, Yoshi pun mengumpulkan seluruh tabungan untuk membeli tiket pesawat, di mana dirinya memutuskan untuk mengajak Mitsue dan kedua anaknya untuk pulang ke kampung halaman orang tua Mitsue. Saat mulai memutuskan untuk pergi ke bandara menggunakan sepeda, mereka pun melihat para penjual air dengan membanderol harga yang seedan-edannya, di mana harga per botol air berkisar 1.000 yen atau sekitar 100.000 rupiah, di mana semakin jauh perjalanan, harga air pun semakin mahal akibat semakin langkanya air bersih, sehingga Mitsue dengan teknik ala ibu-ibu mampu melakukan tawar-menawar air dan berhasil mendapatkan satu dus air dengan harga 6.000 yen.
Setibanya di bandara, Yoshi dan para keluarga pun dibuat kecewa saat mengetahui bahwa pesawat terbang juga ikut-ikutan tidak beroperasi. Yang sudah pasti dari fenomena ini, seluruh kendaraan seperti bis, mobil, termasuk pesawat pun juga tidak bisa beroperasi. Saat itu, Mitsue pun mendengar kabar bahwa salah satu kota bernama Osaka tidak terkena dampak pemadaman listrik, sehingga mereka pun sedikit senang dan memutuskan untuk pergi ke sana dengan menggunakan sepeda. Saat sore menjelang di mana Yoshi dan keluarga memutuskan untuk beristirahat. Namun saat malam hari, Kenji tiba-tiba melihat seorang pria yang mencuri sebotol airnya. Di mana saat Kenji mengejarnya, Kenji melihat sebotol air tersebut rupanya untuk membuat susu bayi si laki-laki tersebut. Sadar jika terlalu berbahaya jika terus-terusan tinggal di kerumunan orang-orang banyak, Yoshi pun memutuskan untuk mengajak keluarganya tinggal di dekat sungai yang sepi. Saat melanjutkan perjalanan menuju kota Osaka, mereka pun kembali dibuat kesulitan saat hujan yang disertai angin badai. Akibat dari itu, seluruh persediaan yang mereka bawa pun rusak karena terkena air dan angin badai. Setibanya di suatu tempat, Kenji pun memutuskan untuk membuat api unggun dengan cara primitif, di mana dirinya pun mengajak Yui ke sebuah minimarket yang sudah tutup untuk mengambil makanan. Namun yang sudah pasti kita ketahui jika stok persediaan makan di sana sudah pasti kosong, sehingga Kenji dan Yui pun mengambil beberapa stok makanan kucing dan air aki biru yang sudah steril untuk dikonsumsi, serta beberapa suar yang mungkin saja berguna untuk mereka di kemudian hari. 22 hari berlalu, Yoshi dan keluarga pun masih bertahan hidup dengan stok makanan kucing dan air biru yang masih tersisa, di mana mereka pun bertemu dengan salah satu keluarga lain yang juga masih bertahan hidup dengan cara yang jauh lebih baik dari keluarga Yoshi. Mereka pun memotret keluarga Yoshi menggunakan sebuah kamera analog dan bukan kamera digital, sehingga bisa digunakan di tengah fenomena ini. Yui pun kemudian berinisiatif memberikan alamat rumah mereka, agar suatu saat nanti foto tersebut dikirim kepada mereka dan dijadikan sebagai kenang-kenangan bahwa mereka pernah mengalami fenomena aneh ini. Singkat cerita, setibanya di kota Osaka, mereka pun kembali dibuat kecewa saat mengetahui bahwa kota tersebut justru bahkan jauh lebih parah dari kota Tokyo sebelumnya, di mana para warga di sana bertahan hidup dari penangkaran hewan yang ada di sana, sehingga Yoshi dan keluarga pun ikut-ikutan mengantri makanan. Apes bagi keluarga Yoshi yang tak kebagian makanan, sehingga Yoshi pun rela bersujud agar bisa mendapatkan makanan untuk ia dan keluarga demi bisa bertahan hidup. Kembali Yoshi dan keluarga pun melanjutkan perjalanan, di mana setibanya di sebuah desa yang masih banyak pepohonan dan hewan yang harusnya mereka bisa manfaatkan. Yoshi dan anggota keluarganya bahkan tak mampu menyembelih seekor babi sekalipun, akibat selama ini terlalu bergantung kepada teknologi.
Saat itu, salah satu pemilik babi tersebut dengan baik hati memberikan Yoshi dan keluarga makanan dan juga tempat tinggal, asalkan Yoshi dan keluarga mau membantu si petani menangkap babi-babi yang telah kabur dari kandang milik si petani. Yang saat itu, tanpa berpikir lama, Yoshi pun menyetujui asalkan bisa bertahan hidup demi keluarganya. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Yoshi dan keluarga pun melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua Mitsue. Dibekali beberapa daging asap oleh si petani agar bisa bertahan lebih lama, Yoshi dan keluarga pun mulai melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah jalan, perjalanan mereka pun terhenti sesaat oleh jalan buntu yang dibentang sungai yang cukup luas. Yoshi pun berinisiatif membuat sebuah rakit demi bisa membawa barang-barang untuk menyeberang sungai tersebut. Setelah berhasil menyeberangkan Mitsue dan Yui, Yoshi dan Kenji pun menyeberangi sungai dengan membawa barang-barang milik mereka. Namun apes bagi Yoshi saat hujan turun datang dengan seedan-edannya, sehingga membuat dirinya terbawa arus air demi bisa mempertahankan barang miliknya. Dengan berat hati, Mitsue dan kedua anaknya pun terpaksa melanjutkan perjalanan tanpa sosok Yoshi, di mana saat mereka memakan daging asap yang dibekali oleh si kakek petani, seketika muncul beberapa anjing yang kelaparan dan menyerang mereka, hingga mengakibatkan Yui mengalami patah tulang kaki dan tiba-tiba sungguh sangat beruntung di mana muncul sebuah kereta uap dan bukan listrik yang kebetulan mengarah ke kota orang tua Mitsue. Mereka pun menaiki kereta tersebut. Sementara di tempat lain, Yoshi yang rupanya masih hidup berinisiatif untuk menyalakan suara yang masih ia bawa dari Kenji sebelumnya. Hingga akhirnya Kenji yang menyadari jika ayahnya masih hidup kemudian berusaha untuk menyelamatkan Yoshi. Singkat cerita, 108 hari pun berlalu, di mana Yoshi dan keluarga akhirnya sampai di desa orang tua Mitsue. Mereka pun menjalani kehidupan di sana selama 2 tahun lebih dengan hidup yang sederhana, di mana akhirnya Mitsue pun bisa mahir memasak, Yui mahir menganyam kain, serta Yoshi dan Kenji yang mahir dalam menangkap ikan dan ikut bersama orang tua Mitsue yang bekerja sebagai nelayan. Di suatu pagi, Yoshi pun tiba-tiba terbangun saat mendengar sebuah suara, di mana ternyata suara tersebut berasal dari sebuah jam waker miliknya, yang disusul oleh suara toa serta lampu-lampu yang mulai menyala. Alhamdulillah. Singkat cerita, setelah kurang lebih 2,5 tahun fenomena terjadi, Yoshi dan keluarga pun memutuskan untuk kembali ke kota, di mana dari kejadian tersebut, Yoshi dan keluarganya mendapatkan banyak hikmah, yang diantaranya akhirnya Mitsue pun bisa dan mahir memotong ikan, serta hikmah-hikmah lainnya yang mereka dapatkan. Sesaat mereka pun mendapatkan sebuah kiriman paket, di mana ternyata paket tersebut berisi sebuah foto saat bertemu dengan sebuah keluarga di perjalanan lalu. Mereka pun mendapatkan sebuah kenangan bahwa mereka pernah bertahan hidup di tengah fenomena yang langka seperti saat lalu. Dari kejadian tersebut, beberapa orang pun berspekulasi. Ada yang mengatakan jika fenomena tersebut terjadi karena sebuah sabotase dari para teroris, dan ada juga yang mengatakan jika fenomena langka ini terjadi akibat dari radiasi matahari. Entahlah. Tamat ending yang cukup membagongkan.